Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina. Khususan ila syekhna wa witanara al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa manintasaba ilaihim. Syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan berbicara tentang tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-158. Seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan kaji hingga sampai ayat yang ke-163. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala hingga kita bisa menuntaskan hingga sampai pada ayat yang terakhir yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Mari kita lanjutkan ke dalam tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata. Ini kita ada di halaman yang ke-41 ya, kalau kita menggunakan cetakan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ay min alamati mawadhi'il ibadati lillahi bil haji wal umrati. Innas safa, sesungguhnya bukit Safa, wal marwata, dan juga bukit Marwah. Min sya'airillah, itu merupakan bagian daripada syiar-syiar agama Allah. Ay min alamati mawadhi'il ibadati lillahi bil haji wal umrati. Ay artinya min alamati, dari sebagian tanda-tanda mawadhi'il ibadati, tempat-tempat ibadah, lillahi, bagi Allah, bil haji, dengan adanya ritual ibadah haji, wal umrati, dan juga ibadah umrah.
Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman hajjal baita, maka siapa saja yang pergi haji al baita ke Baitullah, aw i'tamara atau dia melakukan umroh, fala junaha maka tidak ada dosa alaihi atasnya orang tersebut ayyatawafa bihima untuk bersa'i bihima dengannya atau di Safa dan juga Marwah. Artinya fala isma alaihi maka tidak ada dosa alaihi atasnya orang tersebut fi ayyas'a bainahuma, sekiranya dia bersa'i bainahuma di Safa dan juga Marwah sab'an sebanyak 7 kali. Ayat ini akan menjelaskan tentang sebagian daripada tanda-tanda syiarnya Allah adalah Safa dan Marwah, yang memang kedua bukit ini dijadikan salah satu hal yang memang harus dilakukan bagi para orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umroh. Ini makanya di sini orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan juga umroh maka ya berkunjung ke sana, ke bukit Safa dan juga Marwah untuk melakukan sa'i. Kalau di sini kan digunakan istilah kata ayat tawafa bihima. Sebenarnya sih ayat tawafa bihima itu bermakna secara secara harfiah bermakna berkeliling atau mengelilingi bukit Safa dan Marwah. Tapi maknanya di sini adalah dia melakukan sa'i di bukit Safa dan juga Marwah. Maksudnya di sini kemudian fala junaha, Allah mengungkapkan atau mengatakan fala junaha, tidak ada dosa alaihi bagi orang yang melakukan haji untuk melakukan sa'i haji dan umroh ya, untuk melakukan sa'i di bukit Safa dan juga Marwah. Nah, kenapa Allah di sini keluar perkataan fala junaha alaihi? Apa yang melatar belakanginya? Maka di sini kita akan lanjutkan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi Allah di sini menggunakan redaksi fala junaha, maka tidak ada dosa. Mengapa Allah bisa berkata seperti demikian ini? Berarti kan di sini mesti ada latar belakangnya. Maka di sini qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, kana ala Safa sonamun ismuhu asafun wa alal marwati sonamun akharu ismuhu nailatun. Berkata Ibnu Abbas, kana ala Safa, dahulu di atas bukit Safa sonamun terdapat berhala, ismuhu yang nama daripada berhala itu asafun bernama Asaf, wa alal marwah dan di atas bukit Marwah sonamun akharu, itu ada juga sonam berhala akharu yang lain, ismuhu nailatun. Nah, nama daripada berhala itu adalah Nailah. Wa kana ahlul jahiliyati yatufuna bihima wa yatamassahuna bihima. Wa kana dan adalah ahlul jahiliyati, para orang-orang jahiliyah pada masa lampau, yatufuna mereka itu mengelilingi atau mengitari dua berhala tersebut. Yatufuna bihima, mengitari dua berhala tersebut. Wa yatamassahuna bihima, dan mereka mengambil berkah bihima dengannya dua berhala itu. Jadi kalau tamassaha bi itu maknanya mengambil berkah, meminta berkah. Tamassaha sih asal katanya itu mengusap. Jadi mereka ini mengambil berkah dengan cara mengusap, atau ya mengusap kedua berhala itu, berharap mereka mendapatkan berkah dengan sebab mengusap itu. Ternyata kata-kata fala junaha di dalam ayat ini memang dilatar belakangi menurut pendapatnya Ibnu Abbas, dahulu kala Safa dan Marwah itu terdapat berhala. Berhala yang ada di Safa diberi nama dengan berhala Asaf. Sedangkan yang ada di bukit Marwah, berhala itu diberi nama Nailah. Nah, orang-orang jahiliyah pada masa lampau
mereka ini dahulu juga terbiasa melakukan ritual haji, karena haji itu memang sudah ada sejak masa lalu, dari sebelum masanya era Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul. Ya, ritual ibadah haji itu juga sudah ada, hanya saja ritual ibadah haji yang dahulu ada itu adalah ritual ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang sekarang. Nah, dahulu mereka itu melakukan sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Tetapi sa'inya mereka dengan cara mereka ini memuja berhala yang di masing-masing daripada Bukit Safa dan Marwah itu memang terdapat berhala. Jadi mereka ini memuja berhala yang bernama Asaf ketika mereka berada di Bukit Safa, dan mereka pun juga memuja berhala yang bernama Nailah ketika mereka berada di Bukit Marwah. Falamma ja'al islamu karohal muslimuna at-tawafa bainahuma li ajli sonamaini fa'adzinallahu ta'ala fihi. Falamma, maka ketika ja'al islamu datang al-islamu agama Islam, karohal muslimuna orang-orang muslimin membenci at-tawafa bainahuma untuk melakukan tawaf atau sa'i bainahuma di antaranya Safa dan Marwah. Kenapa hal itu terjadi? Li ajli sonamaini, karena disebabkan adanya dua berhala itu tadi. Fa'adzinallahu ta'ala fihi, kemudian Allah memberikan izin fihi untuk melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah, meskipun ada as-sonamaini, dua berhala itu tadi. Jadi ini ada keengganan awalnya ya dari orang-orang muslimin untuk melakukan untuk melakukan sa'i di Safa dan Bukit Marwah. Kenapa hal itu terjadi atau kenapa mereka enggan? Karena memang di dalam Bukit Safa dan Marwah pada masa itu masih terdapat dua berhala yang masih dipuja-puja oleh orang-orang jahiliyah pada masa lalu, yang mereka ini mengambil berkah. Jadi orang-orang jahiliyah itu mengambil berkah dengan cara mengusap-ngusap dua berhala itu tadi. Nah, orang-orang muslimin itu merasa enggan untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi ada keengganan sehingga mereka tidak mau untuk melaksanakan sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah selama masih ada dua berhala itu tadi. Jadi sehingga mereka merasa enggan, tidak mau untuk melakukan sa'i di Bukit Safa dan Marwah, karena sebabnya mereka tidak ingin melihat adanya kejahiliahan yang masih tersisa atau yang masih ada di antara Bukit Safa dan Marwah, sehingga turunlah ayat ini, inna safa wal marwata min sya'airillah. Jadi sehingga di sini Allah menegaskan Safa dan Marwah itu merupakan daripada syiar-syiar Allah. Jadi siapa saja yang pergi haji ke Baitullah atau melaksanakan ibadah umroh, fala junah alaihi, maka tidak ada dosa untuk dia melakukan ayat tawafa bihima, untuk melakukan sa'i di antara Safa dan juga Marwah. Jadi Allah memberikan izin dengan turunnya dua ayat ini. Jadi keengganan mereka ini ternyata diluruskan. Jadi keengganan kaum muslimin yang enggan untuk melakukan ibadah sa'i di Bukit Safa dan Marwah ini langsung diluruskan oleh Allah melalui turunnya ayat ini. Wa akhbara annahu min sya'airillahi la min sya'airil jahiliyah. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan, annahu, bahwasanya tawaf di sana atau bersa'i di sana, min sya'airillahi, itu merupakan bagian daripada syiar-syiarnya Allah. La min sya'airil jahiliyati, bukan daripada atau bukan bagian daripada syiar-syiar jahiliyah. Kemudian kita lanjutkan, wa man tatawwa'a khairan ay zada ala ma farradallahu alaihi min hajjin aw umratin hatta tafa bis safa wal marwati tatawu'an fa innallaha syakirun ay mujazin ala ta'ati alimun ay ya'lamu qadral jazai fala yabkhasul mustahiqqa
haqqahu. Waman dan siapa saja tatawwa'a yang melakukan amal karena Allah, khairan berupa amal baik, aizada ala ma farradallahu alaihi min hajjin au umratin, artinya zada seseorang itu menambahi perbuatan baik ala ma farradallahu alaihi, artinya dia menambahkan perbuatan baik di atas sesuatu yang sudah Allah wajibkan alaihi atasnya orang tersebut, min hajjin au umratin, nyatanya daripada haji dan juga umroh, hatta tawafa bis safa wal marwati, sehingga dia bertawaf atau ya mengelilingi atau bersa'i di bukit Safa dan juga Marwah, tatauan dilakukan karena Allah, fa innallaha syakirun, maka sesungguhnya Allah syakirun itu zat yang maha membalas, ai mujazin ala taati, artinya zat yang maha membalas atau zat yang membalas ala taati atas ketaatan. Jadi Allah akan membalas ketaatan tersebut dengan kebaikan. Alimun yang maha mengetahui, ayya'lamu qadral jazai, artinya Allah mengetahui qadral jazai akan kadar balasan yang layak. Fala yabkhasul mustahiqqa haqqahu, fala yabkhasu, maka tidaklah Allah merugikan atau mengurangi al mustahiqqa akan orang yang pantas menerima haqqahu akan haknya. Jadi kata Allah di sini, siapa saja yang melakukan tambahan kebaikan, begitu juga melakukan haji dan umroh, bahkan hingga sampai melakukan sa'i di Safa dan Marwah, meskipun ada dua berhala yang memang masih dipuja-puja oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu, maka Allah syakirun, Allah itu akan tetap memberikan balasan yang setimpal. Alimun, maksudnya Allah tahu berapa kadar balasan yang mesti diberikan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi Allah tidak akan pernah mengurangi, Allah tidak akan mengurangi sesuatu yang memang berhak untuk diterima oleh orang yang melakukan kebaikan. Jadi jangan takut jika kita memang melakukan kebaikan, itu nanti matematika Allah itu berjalan sendiri. Jadi kita nggak perlu minta langsung dibalas kebaikan itu. Allah pun sudah mengetahui balasan yang setimpal untuk apa yang sudah kita lakukan. Jadi nggak usah mengharapkan sesuatu yang Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati. Nah, ini beda lagi ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati hiya kullu ma anzalallahu alal anbiya'i wal huda, ay ma yahdi fi wujubi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam wal imani bihi minad dalailil aqliyati wan naqliyati sampai ila akhirih. Innal ladzina, sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan, ma anzalna apa yang telah kami turunkan, minal bayinati nyatanya daripada bagian atau sebagian dari al bayinat. Al bayinat itu keterangan-keterangan maksudnya di sini adalah keterangan wahyu kenabian ya. Di sini dijelaskan hiya. Nah, adapun bayinat itu adalah kullu ma anzalallahu alal anbiya. Segala sesuatu atau segala keterangan yang Allah sudah turunkan alal anbiya'i atas para nabi. Wal huda, dan juga orang-orang yang menyembunyikan apa yang maksud di sini kalau dilanjutkan artinya ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah kami turunkan daripada keterangan-keterangan wahyu yang sudah diturunkan kepada para nabi, wal huda, dan juga petunjuk, aima yahdi fi wujubit tibaihi sallallahu alaihi wasallam, artinya ma yahdi sesuatu yang menunjukkan fi wujubit tibaihi dalam hal kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wal imani dan petunjuk untuk beriman bihi terhadapnya Nabi, minad dalailil aqliyati wan naqliyati, nyatanya daripada dalil-dalil yang bersifat akli, wan naqliyati dan juga dalil-dalil yang bersifat nakli, mim ba'di ma bayyanahu linnasi, mim ba'di dari setelah bayyanahu linnasi, mim ba'di ma dari setelah bayyanahu kami menerangkannya, linnasi kepada manusia, ay li bani Israila artinya kepada Bani Israel, fil kitabi di dalam kitab Taurat, ayat Taurati artinya kitab Taurat, ulaika adapun mereka itu, yal'anuhumullahu itu Allah melaknat mereka, ayyub'iduhum mir rahmatihi artinya Allah menjauhkan mereka, mir rahmatihi daripada rahmatnya Allah, wa yal'anuhumul la'inuna dan melaknat kepada mereka al-la'inuna makhluk-makhluk yang bisa melaknat, ayas alunallaha artinya mereka memohon kepada Allah, maksudnya al-la'inun itu memohon kepada Allah, ayal anahum untuk melaknat mereka orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan wahyu yang sudah diturunkan kepada para nabi, dan juga menyembunyikan petunjuk-petunjuk tentang wajibnya untuk mengikuti apa yang sudah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi mereka ini nanti akan mendapatkan laknat oleh Allah, dan juga mereka akan mendapatkan laknat daripada semua makhluk Allah yang bisa melaknat. Nah, kenapa ini ayat ini turun? Ada suatu keterangan bahwasanya dahulu ini riwayat ayat ini turun disebabkan suatu waktu Mu'adz bin Jabal, kemudian juga Sa'ad bin Mu'adz dan Kharijah bin Zaid itu pernah bertanya kepada golongan pendeta Yahudi tentang isi kandungan Taurat. Nah, kemudian para pendeta Yahudi itu malah menyembunyikan hal-hal tersebut dan tidak mau memberitahu mereka. Maka dari itu ayat ini turun. Jadi ayat ini turun menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan segala sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, dan juga orang-orang yang menyembunyikan petunjuk-petunjuk tentang kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani kepadanya, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah dan juga mendapatkan laknat dari segala makhluk yang bisa melaknat. Tetapi makhluk di sini maksudnya makhluk bisa melaknat, bukan berarti makhluk itu melaknat secara langsung. Mereka ini maksudnya makhluk yang dapat melaknat ini, mereka memohon kepada Allah agar melaknat orang-orang yang sudah termasuk ke dalam kategori apa yang diancam di dalam ayat ini. Kemudian kita lanjutkan. Di sini lanjut ya, masih ada keterangannya mengapa atau bagaimana caranya para al-la'inun, makhluk-makhluk ini memberikan laknat kepada mereka, orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan itu tadi, dan juga menyembunyikan petunjuk tentang wajibnya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, ternyata dengan cara wa yakuluna Allahumma il'anhum. Jadi mereka ini melaknatnya dengan cara berdoa. Jadi mereka berkata, mereka al-la'inun berkata dengan perkataan Allahumma il'anhum. Wahai Allah il'anhum, semoga engkau memberikan laknat kepada mereka. Nah, tapi kalau kita ini ya kita harus hati-hati melaknat seseorang ini ya, karena masalah laknat ini bukan perkara yang ringan gitu. Jadi perkara-perkara yang memang berat. Maka di sini dikatakan siapakah yang dimaksud dalam kata-kata al-la'inun itu tadi. Nah, di sini wahaulai, mereka ini yang termasuk ke dalam golongan al-la'inun, orang-orang yang meminta laknat kepada Allah untuk melaknat orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan wahyu. Itu adalah dawabul ardi. Wahaulai, mereka itu adalah orang-orang la'inun, adalah dawabul ardi,
makhluk-makhluk melata yang ada di bumi. Kada qala Mujahidun akhrajahu Sa'id bin Mansurin wa ghairuhu. Jadi seperti itulah qala Mujahidun, pendapatnya Imam Mujahid, akhrajahu yang sudah mentakhrij atau meriwayatkan terhadapnya qaul atau terhadapnya kaza Sa'id bin Mansur oleh Sa'id bin Mansur wa ghairuhu dan selainnya daripada Sa'id bin Mansur. Jadi menurut pendapatnya Imam Mujahid sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan juga yang lainnya, yang dimaksud dengan al-la'inun itu adalah semua binatang melata atau makhluk-makhluk Allah yang melata di bumi ini mampu melaknat orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan wahyu. Wa qala Qatadatu war-rabi'u humul malaikatu wal mu'minuna. Dan berkata pendapatnya Qatadah ini dan juga pendapatnya Imam Rabi', mereka itu al-la'inun, orang-orang yang mampu melaknat, al-malaikatu itu adalah para malaikat, wal mu'minuna dan juga orang-orang mukminun atau mukminin. Akhrajahu Ibnu Jaririn telah mentakhrij terhadapnya qaul Ibnu Jaririn oleh Ibnu Jarir. Jadi mereka ini orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan wahyu terkait tentang apa saja, wahyu apa saja, dan juga menyembunyikan tentang petunjuk untuk wajibnya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka itu nanti akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga akan mendapatkan laknat dari segala makhluk Allah yang bisa melaknat. Tapi di sini nggak selesai di situ ayatnya itu. Dilanjutkan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat. Jadi mereka ini semua ini akan mendapatkan laknat kecuali jika mereka mau bertobat. Ainadimu ala ma fa'alu, artinya mereka menyesali ala ma fa'alu atas apa yang sudah mereka perbuat. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri mereka bil azmi, dengan azam, cita-cita yang kuat, maksudnya keinginan yang kokoh, yang teguh, ala adamil audi, untuk tidak mau lagi kembali. Wa bayyanu ma katamuhu, dan mereka menerangkan ma katamuhu, apa yang sudah mereka menyembunyikannya. Faulaika atubu alaihim, maka sesungguhnya mereka itu atubu alaihim, aku menerima taubat alaihim atas mereka. Ai akbalu taubatahum, artinya aku menerima taubatahum, akan taubatnya mereka. Jadi mereka-mereka ini yang tadi harusnya mendapatkan laknat, ketika mereka ini bertaubat, mereka menyesal dan tidak mau mengulangi apa yang sudah mereka lakukan itu, dan mereka menerangkan apa yang sudah mereka sembunyikan, artinya mereka ini semua sudah bertaubat kembali, maka nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa ana tawwabu, dan adapun aku at-tawwabu, itu adalah zat yang maha menerima taubat. Jadi wa ana tawwabu, dan sesungguhnya aku at-tawwabu, maha penerima taubat, ai al-qabilu li taubati man taba, artinya zat yang menerima li taubati man taba, terhadap taubatnya orang yang bertaubat. Ar-rahimu, artinya zat yang welas asih ya. Ar-rahimu yang maha penyayang. Ar-rahimu yang maha penyayang atau yang welas asih. Ai al-mubalagu fi nasrir rahmati liman mata ala taubati. Artinya al-mubalagu zat yang sangat sangat dermawan ya, fi nasrir rahmati, di dalam menyebarkan rahmat, kasih sayang, liman mata ala taubati, terhadap orang yang mati ala taubati, di atas pertaubatan. Jadi Allah itu harus kita tahu ya, salah satu sifat Allah yang sangat sering diulang-ulang di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata At-Tawwab Ar-Rahim. Jadi aku adalah zat yang maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, ya kalau kita mau bertaubat Allah terima. Bahkan Ar-Rahim, jadi Allah itu sangat luas ya, sangat luas anugerahnya untuk menyebarkan rahmat-rahmat dan kasih sayang
kepada semua makhluk-makhluk Allah, tak terkecuali pun juga kepada manusia-manusia yang awalnya dia penuh banyak dosa, tetapi dia berusaha untuk bertaubat hingga dia mati di dalam pertaubatannya itu. Jadi nanti Allah akan naungi terhadap semua orang-orang yang berdosa tapi dia bertobat, Allah akan naungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian kita lanjut, innalladzina kafaru bil kitmani wa ghairihi wa matu wa hum kufarun billahi wa rasulihi ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Innalladzina, sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir atau ingkar, bil kitmani dengan sebab menyembunyikan keterangan-keterangan itu tadi ya, keterangan-keterangan wahyu, wa ghairihi dan selain ingkar dari selain daripadanya kitman, maksudnya keingkarannya itu tidak hanya terfokus kepada masalah menyembunyikan suatu kebenaran wahyu, tapi juga ingkar terhadap segala sesuatu yang lainnya. Wa matu wahum kufarun, dan mereka mati wahum kufarun, dan padahal mereka itu semua kufarun itu adalah orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir billahi wa rasulihi, maksudnya orang kafir di sini adalah orang-orang yang ingkar billahi terhadap Allah, wa rasulihi dan juga terhadap rasulnya Allah. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Ulaika mereka itu, alaihim atasnya mereka, la'natullahi ada laknat dari Allah, wal malaikati dan juga laknat dari para malaikat, wan nasi dan juga laknat dari manusia, ajma'ina seluruhnya. Hatta ahli dinihim, bahkan hingga ahli dinihim kepada bahkan hingga ahli dinihim, para pemeluk atau pemeluk agamanya mereka, pemeluk agama mereka sendiri. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat, yal'anu ba'duhum ba'dhan, yal'anu mereka melaknat, atau yal'anu melaknat ba'duhum sebagian daripada mereka, ba'dhan dengan sebagian yang lainnya. Maksudnya seorang-orang yang mereka ingkar atau mereka kafir dengan sebab menyembunyikan keterangan-keterangan wahyu dan juga menyembunyikan petunjuk-petunjuk Allah, dan mereka mati dalam keadaan mereka masih ingkar kepada Allah dan juga Rasulnya, maka mereka ini nanti adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah dan juga malaikat dan juga manusia seluruhnya. Bahkan bukan cuma itu saja, para pemeluk agama mereka pun juga akan melaknat mereka. Jadi ini dilaknat mereka dengan golongan mereka sendiri gitu. Karena nanti di hari kiamat itu mereka ini orang-orang yang melakukan keingkaran akan saling melaknati gitu. Jadi mereka saling melaknati. Khalidina fiha, khalidina mereka kekal, fiha di dalamnya laknat tersebut, ayat laknati artinya kekal di dalam laknat itu. Jadi mereka pokoknya terus menerus lah di dalam kelaknatan itu. La yukhaffafu anhumul azaba, la yukhaffafu anhumul azabu ya, ini bukan al-azaba di sini ya. La yukhaffafu anhumul azabu. La yukhaffafu tidaklah diringankan anhum daripada mereka al-azabu siksaan. Torfata ainin meskipun sekejap mata. Jadi mereka orang-orang yang kufar dan kemudian mereka mendapatkan siksa. Mereka ini siksaannya itu tidak akan diringankan meskipun hanya sekejap mata. Padahal kita tahu ya, neraka itu sesuatu yang kekal, abadi. Nah ini jika disiksa secara terus menerus ya, tanpa ada keringanan, tanpa ada istirahat, wah ini kita nggak kebayang gimana rasanya hidup terus menerus di dalam di dalam siksaan. Bahkan di sini dilanjutkan, wala hum yunzaruna, dan tidaklah mereka yunzaruna
Yunzaruna ditunda, itu orang-orang yang ditunda, maksudnya ditunda siksaannya itu. Walahum yunzaruna, dan tidaklah mereka, yunzaruna itu orang-orang yang ditangguhkan siksaannya itu, maksudnya ditunda. Ayu ajjaluna minal azabi, artinya yang ditunda atau mereka tidaklah ditunda minal azabi, daripada siksaan. Fa idza istamhalu la yumhaluna, maka ketika atau jika istamhalu mereka meminta penundaan, la yumhaluna, mereka tidaklah ditunda. Ditunda siksaannya tersebut, tidak ditunda. Jadi ketika mereka ini para orang-orang yang berada di akhirat nanti itu adalah orang-orang yang mendapatkan siksaan dengan sebab apa yang sudah mereka lakukan di dunia itu, kata Allah, siksaannya mereka itu tidak akan diringankan sedikit pun, dan juga siksaannya itu tidak akan ditunda, maksudnya itu nggak ada istirahatnya mereka itu disiksa. Faizastamhalu, bahkan di sini dikisahkan oleh Syekh Nawawi atau diriwayatkan oleh Syekh Nawawi bahwa ketika nanti para orang-orang yang mendapatkan siksaan di hari akhirat nanti itu, mereka minta supaya ditangguhkan sebentar, la yumhalun, mereka ini tidak akan ditangguhkan siksaannya. Wa idza staghasu la yughasuna, dan jika mereka meminta pertolongan, la yughasuna, mereka tidak akan ditolong. Ini kita rada sedikit khawatir ya, mudah-mudahan gak termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mendapatkan siksaan yang seperti ini, mengerikannya ini. Wa ilahukum, dan adapun Tuhan kalian, ail mustahiqqu minkumul ibadata, artinya al mustahiqqu, zat yang berhak, minkum, dari kalian, al ibadata, untuk disembah. Ilahun wahidun, itu adalah Tuhan yang esa. Ai fardun, artinya Tuhan yang tunggal atau esa, fil ilahiyati, di dalam ketuhanan. La ilaha, tidak ada Tuhan itu maujud, illa huwa, kecuali dia. Ai la ma'buda lana, artinya la ma'buda lana maujudun illal ilahul wahidu. La ma'buda, tidak ada yang berhak disembah, lana, bagi kami, maujudun, itu maujud, illal ilahu, kecuali al ilahu, Tuhan, al wahidu, yang esa. Ar-Rahmanu ar-Rahimu, dialah Tuhan ar-Rahmanu, itu zat yang maha rahman, ar-Rahimu, juga yang maha rahim. Rahman itu artinya yang maha pengasih, ar-Rahimu, dan juga yang maha penyayang. Jadi kata Allah di sini, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu-satunya zat yang paling pantas, yang paling layak, yang paling berhak untuk disembah. Jadi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, yang esa, yang memang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada lagi Tuhan kecuali Dia. Dialah Tuhan yang harus disembah. Ar-Rahmanur Rahim, yang memang memiliki rasa kasih sayang dan juga rasa welas asih. Khabaroni, nah lafad ar-Rahmani ar-Rahman, lafad ar-Rahmanur Rahim tadi itu ya, bukan ar-Rahmani tadi itu. Ar-Rahmanur Rahimu, ya bacanya tadi saya salah. Ini untung saja diingatkan ini ya. Ar-Rahmanur Rahimu, itu adalah zat yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Khobaroni, itu menjadi khobar keduanya. Jadi lafad ar-Rahmanu dan lafad ar-Rahimu itu adalah menjadi khobar keduanya. Akhironi, bukan akhironi kayaknya nih. Akhironi, yang lainnya, keduanya itu daripada khobaroni. Lil mubtada, bagi mubtada. Nah mubtadanya mana? Ini mubtadanya dibuang, kira-kira menyimpan domir huwa. Jadi huwa rahmanur rahim. Jadi dialah Allah, zat yang maha pengasih dan juga lagi maha penyayang. Farrahmanu, maka adapun lafad ar-Rahmanu, al-mubalaghu fin ni'mah, itu adalah sifat yang sangat welas ya, maksudnya sangat dermawan, fin ni'mah, di dalam
memberikan nikmat, di dalam memberikan nikmat atau menyebarkan nikmat. War-rahimu, dan adapun lafaz ar-rahimu katsirun ni'mah, itu bermakna katsirun ni'mah, banyak memberikan nikmatnya itu. Jadi lafaz ar-rahman, lafaz ar-rahim ini adalah makna yang seringkali bersanding, yang itu bahkan di dalam permulaan ini saja ketika kita mau membaca Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dua kalimat yang seringkali dibaca oleh kaum muslimin setidaknya, karena memang dua kalimat ini adalah kalimat ketika kita mau membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang wajib diucapkan di dalam ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, karena menurut sebagian ulama Syafi'iyah kebanyakan bahkan mengatakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat atau ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Jadi dua kalimat ini setidaknya di dalam sehari itu minimal 17 kali kita ucapkan, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, sifat welas asih Allah itu sangat luas dan juga sangat tidak terbatas jangkauannya terutama ketika memang masih ada di dunia ini. Kecuali nanti ketika di akhirat, maka Allah itu akan pilih kasih untuk hamba-hambanya yang taat, akan Allah berikan anugerah nikmat daripada nikmat-nikmat surga. Sedangkan untuk yang lainnya, jika Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah tidak ingin mengampuni, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu tinggal nanti tergantung hak prerogatifnya Allah sendiri. Mungkin ini saja yang dapat bisa kita sampaikan atau yang dapat bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga dapat kita amalkan untuk diri kita masing-masing dan juga untuk umumnya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.